Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah bada'tu bi ismi walhamdulillahi haqqa hamdi alladzi la tatimmu shalihati illa bih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Baitur Rahman dan bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling agung Allah berikan kepada kita, yakni Allah izinkan kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Musa alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikan aku bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun doa Nabi Musa alaihissalam tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak pernah berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah izinkan kita untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah kita perbanyak mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang terbesar, yakni nikmat iman, nikmat Islam, dan itu semua dengan wasilah perantara diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang paling utama, nikmat yang paling besar bagi kita semua adalah Allah izinkan kita menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat yang sangat masyhur di telinga kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini memberikan ancaman kepada kita semua bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu harus disyukuri. Kalau seandainya kita tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah azab Allah itu sangatlah pedih. Nah, kenapa kita disuruh bersyukur? Ya, agar benar-benar kita tahu mana hamba, mana pencipta. Agar benar-benar kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Makanya bisa dikatakan syirik kalau seandainya kita tidak mengaku nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kita terhukumi kufur nikmat. Kufur itu menutupi bahwa nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Mereka ini mengetahui ciri-ciri fisiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih tahu mereka ketimbang kita yang dianugerahi nikmat menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isyarat di dalam Al-Quran, alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi Yahudi dan Nasrani itu mengenal Nabi Muhammad seakan-akan mereka itu mengenal anak mereka sendiri. Dan itu juga dijelaskan di kitab-kitab mereka itu secara detail dan jelas. Bahkan ciri-ciri Nabi Muhammad itu bagaimana. Makanya itu sering kita dengar bagaimana ketika Sayyidatuna Khadijah ketika mendapati Nabi sedang menggigil karena menerima wahyu yang pertama, kemudian beliau bahasanya itu menyampaikan
atau bertanya kepada Waraqah, dan Waraqah ini langsung berkata kalau seandainya ini adalah namus yang datang pada Nabi Muhammad itu adalah namus. Siapa namus itu? Namus di Taurat itu disebut namus, tapi kalau di dalam Al-Quran disebut Jibril. Ini adalah namus yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi Waraqah, kemudian Sayyidatuna Khadijah dan lain-lain itu semuanya sudah mengenal, masih memegang teguh ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan begitu pun beberapa orang yang langsung menerima dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka itu langsung menerima? Karena hati mereka ya terbuka menerima. Karena Yahudi dan Nasrani, bangsa Arab pada saat itu umumnya, itu sebenarnya bukan tidak percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Bukan tidak percaya. Jadi Yahudi dan Nasrani itu percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi akhir zaman yang Allah utus, sebagaimana keterangan di dalam kitab-kitab mereka. Seperti yang ayat yang kita bacakan tadi, mereka itu kenal dengan Nabi Muhammad seakan-akan mereka kenal dengan anak sendiri. Dari mana? Dari kitab mereka yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Tapi mengapa mereka tidak mau mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW? Karena mereka iri dengki. Karena Nabi Muhammad bukan terahnya Bani Israel. Seperti kita tahu, siapa bapak manusia? Bapak manusia itu adalah Nabi Adam. Makanya kita manusia-manusia ini disebut Bani Adam, karena kita keturunannya Nabi Adam. Kemudian di bawahnya lagi bapak peradaban. Siapa bapak peradaban itu? Nabi Nuh alaihissalam. Karena semua peradaban itu hancur, banjir bandang. Dimulai dari kapan peradaban itu? Dimulainya Nabi Nuh ketika kapalnya itu bersandar. Kemudian anak Nabi Nuh itu Yafet, Syam, itu menyebar sampailah ke kita. Nah, dari keturunannya inilah turunnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim ini disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Jadi ada tiga periode peradaban kita tuh. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nabi Adam diutusnya semua manusia, keturunan semua manusia dari Nabi Adam. Kemudian hancur peradaban itu Nabi Nuh. Dari keturunan Nabi Nuh keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim inilah turunnya para nabi yang sampai sekarang, yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim punya anak berapa? Nabi Ibrahim punya anak berapa? Ismail, kemudian Ishak. Nabi Ishak itu ada di Syam, Palestina. Nabi Ismail itu di Makkah, Arab Saudi. Dari Nabi Ismail inilah turun keturunan nantinya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Ishak itu turun Nabi Yakub, turun terus sampailah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Yahudi dan Nasrani ini tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman, bukan karena tidak percaya dengan ciri fisik atau tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka ini iri dengki, tidak mau mengakui Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel, bukan dari keturunannya Ishaq, tapi keturunannya Nabi Ismail. Ini saja sebenarnya yang membuat mereka tidak percaya. Kalau kita runut yang lebih jauh, ketika pamannya Nabi, siapa paman Nabi yang mengajak Nabi Muhammad berdagang? Nah, paman Nabi itu ketika mengajak Nabi Muhammad SAW berdagang, Nabi Muhammad ketika di suatu perjalanan itu ada pendeta. Kemudian pendeta ini mengajak paman Nabi itu masuk ke rumah.
Dan Nabi Muhammad berteduh di bawah pohon. Dan Nabi Muhammad tidak masuk ke rumah itu. Apa yang ditanya oleh pendeta tersebut? Apakah masih ada rombongan yang di luar? Nah, terus dijawab oleh pamannya Nabi. Masih ada. Dan itu adalah anakku. Nah, melihat ciri-ciri yang tergambar pada kejadian luar biasa yang mengiringi Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad ini dinaungi awan dan berteduh di bawah pohon, dan itu di dalam kitab mereka itu salah satu ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan pasti mempunyai kecondongan untuk berteduh di bawah pohon tersebut. Itu di kitab mereka. Kemudian pendeta ini bertanya kepada pamannya Nabi, apakah itu anakmu? Maka dijawab oleh pamannya Nabi, ya ini benar anakku. Nah, kata pendeta tersebut, kalau keterangan di kitab kami sebenarnya dia bukan anakmu, tapi itu keponakanmu. Nah, makanya dijawab sejujurnya oleh paman Nabi bahwa itu benar-benar keponakan, bukan anak kandung, tapi keponakan. Anaknya saudara. Nah, kalau demikian kata pendeta tersebut, benar keterangan di kitab kami, maka saya anjurkan kepadamu langsung bawa pulang, jangan diajak berdagang. Maksudnya jangan lanjutkan perjalanan, tapi ya bawa pulang, karena berbahaya kalau seandainya diketahui oleh orang-orang yang lain, karena dia bukan dari Bani Israel. Nah itu. Sedangkan bangsa Arab umumnya itu sebenarnya mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Ngaku mereka percaya dengan kenabian Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak percaya, tidak mau menerima konsep ketuhanan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad apa konsep ketuhanannya? Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan membawa konsep ketuhanan yang Maha Esa. Allah itu tidak mempunyai anak, tidak diperanakkan. Nah, mereka tidak percaya, mereka tidak mau menerima konsep ketuhanan tersebut. Mereka, kata mereka, kita ini banyak urusan. Ada urusan ekonomi, urusan politik, urusan budaya, sosial, dan lain sebagainya. Maka tidak akan mungkin Tuhan kita satu, kata mereka. Jadi Tuhan kita harus banyak. Nah ini, kalau misalkan otak kosong yang tidak mempunyai tidak mau menerima ajaran agama Islam sesuai dengan akal logikanya saja. Padahal Nabi mengajarkan bahwa Allah itu Maha Esa, mereka tidak mau menerima. Nah ini, jadi mereka ini beda penerimaannya. Kalau Yahudi Nasrani tadi menerima konsep ketuhanan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tapi karena Nabi Muhammad ini dari keturunannya Nabi Ismail, mereka tidak mau menerima. Kalau seandainya dari Bani Israel, baru mereka menerima. Sedangkan bangsa Arab umumnya, bukan Yahudi Nasrani, mereka ini tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW, bukan karena Nabi Muhammadnya, bukan, tapi karena ajaran yang dibawanya. Karena kata mereka, ajaran Nabi Muhammad ini menyelisihi ajaran nenek moyang mereka. Nah, jelas sampai situ kan. Nah, sampai-sampai bahwa Yahudi Nasrani ini tidak mau menerima ajaran Nabi Muhammad. Mereka ini tidak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Mereka juga tidak bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Di bulan-bulan Maulid itu sebenarnya sering muncul polemiknya itu apa? Polemiknya itu masalah tentang hukum Maulid Nabi Muhammad SAW. Itu saja sebenarnya. Padahal kita yang menganjurkan Maulid Nabi Muhammad SAW itu berlandaskan dalil yang secara umum yang menyuruh bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ayatnya tadi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini secara umum disuruh bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan tidak ada nikmat yang paling besar ketika selain nikmat
diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sewajarnya kita harus bersyukur atas nikmat yang besar yang Allah berikan ini. Kalau seandainya tidak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan nikmat yang besar ini oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai sekarang kita tidak mengenal peradaban. Mungkin sampai sekarang kita tidak tahu cara berpakaian yang menutup aurat. Mungkin sampai sekarang kita masih nyembah batu, nyembah kayu, nyembah antu. Bisa jadi karena tidak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rentang waktu antara diutusnya Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu jauh. Dan beberapa masyarakat terpelenceng dari ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam. Walaupun masih ada yang memegang teguh ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dalil yang menjadi disuruhnya kita bersyukur atas nikmat anugerah ini adalah ayat yang memang umum dan memang kita sering dengar dan pasti kita semuanya hafal. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ayat ini artinya katakanlah dengan anugerah Allah dan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah mereka menyambut dengan senang gembira. Nah, beberapa ulama mendefinisikan, mengartikan bifadlillah wa birahmati. Itu adalah, ada yang mengartikan agama Islam, ada yang mengartikan Al-Quran. Beberapa ulama mengutip pendapatnya Imam Ibnu Katsir sama Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa disebut Al-Quran, yang disebut rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Al-Alusi di dalam kitab tafsir beliau berpendapat yang disebut rahmah di situ adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mengada-ngada beliau. Beliau berlandaskan ayat Al-Qur'an yang lain, karena ada ayat Al-Qur'an yang lain, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Jadi disebut rahmah di situ ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ayatnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmah di situ disebut siapa? Didefinisikan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus bergembira dengan rahmat yang Allah utus ini. Nah, itu dalil umumnya. Kemudian kalau dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat populer yang kita dengar, yang juga dicatat oleh Imam Bukhari di dalam kitab beliau, bahwa Abu Lahab, pamannya Nabi, itu sudah mengkaping tempat di neraka. Sebagaimana ayat Al-Quran, tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, ini sudah menjadi menjadi ponis kepada Abu Lahab bahwa beliau pasti masuk neraka. Tapi di dalam hadis tersebut yang ditulis oleh Imam Bukhari, bahwa Abu Lahab ini ketika kelahirannya Nabi Muhammad SAW, beliau sangat gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gembiranya itu karena apa? Gembiranya itu karena Nabi Muhammad SAW ini laki-laki. Karena saudari beliau Aminah itu melahirkan anak laki-laki yang diberi nama oleh kakek beliau Muhammad. Dan beliau Abu Lahab ini bergembira bukan karena ajaran Nabi Muhammad, bukan, tapi bergembira lahirnya Nabi Muhammad itu jenis kelaminnya laki-laki. Maka beliau gembira. Saking gembiranya beliau mendapat berita tersebut dari hamba sahaya beliau, budak beliau bernama Syaibah. Kemudian karena beliau gembira, maka beliau merdekakan Syaibah. Dan bukan cuma dimerdekakan, tapi disuruh untuk bekerja kepada membantu Aminah karena telah selesai persalinannya. Nah, Abu Lahab menurut beberapa ulama, termasuk juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu setiap hari Senin mendapat keringanan azab dari Allah Subhanahu wa taala
dan di sela-sela jarinya itu keluar air yang bisa beliau nikmati untuk menghilangkan dahaga beliau karena siksaan api neraka. Setiap hari Senin saja. Dan beliau kenapa mendapat ganjaran seperti itu? Karena beliau bergembira atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ingat, gembiranya bukan karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tapi gembira karena Nabi Muhammad itu lahirnya sebagai laki-laki. Bagaimana mungkin kita yang bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, bukan hanya kelahiran Nabi Muhammad SAW, tapi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita bergembira karena nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah utus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kita tauhid, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin kita yang bergembira karena ini dicap sebagai ahlul bid'ah yang nantinya akan masuk neraka. Nah, ini menjadi dalil umum bergembira dengan keumuman lahirnya Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh Abu Lahab. Bagaimana mungkin kita yang khusus bersyukur atas nikmat Allah utusnya Nabi Muhammad SAW, bergembira kita dengan kehadiran Nabi Muhammad, ini dicap sebagai orang yang ahlul bid'ah yang akan masuk ke neraka dengan dituduhkan dalil yang juga dari Nabi Muhammad SAW. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu keumuman-keumuman dalil yang menjadi acuan ulama, memperbolehkannya kita bergembira, menganjurkannya kita bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih mempertegas apa yang saya sampaikan tadi, coba kita baca dari kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menulis kitab, Ibnu Hajar Al-Haytami ini menulis kitab yang berjudul An-Ni'matul Kubra 'alal 'alami fi maulidi sayyidi waladi Adam. Nah, beliau di dalam kitabnya ini, Ni'matul Kubra itu apa? Nikmat yang besar, alal alam, atas alam semesta ini, fi maulidi sayyidi waladi Adam. Beliau di dalam kitabnya ini di halaman kelima dan keenam sampai keenam itu membuat menulis pasal yang berjudul Faslun fi bayani fadli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal atau bab yang menerangkan tentang fadilah dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keutamaan dari maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bertanya lebih lanjut, ketika beliau mengutip pendapatnya para sahabat, kenapa beliau tidak mencantumkan sanad-sanadnya, rantaian sanadnya, maka itu bisa ditelusuri lebih lanjut. Beliau mengutip pendapatnya 4 khalifah. Yang pertama, kata beliau, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Ini kata beliau, Abu Bakar As-Siddiq berkata, barang siapa yang menginfakkan dirhaman, dirham itu dirham, tapi bisa kita analogikan sekarang, harta apapun itu. Kita sekarang punya uang, rupiah, atau harta yang lain. Ala qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Dan harta tersebut diperuntukkan untuk pembacaan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kana rafiqi fil jannah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, rafiqi fil jannah. Dia akan berdekatan denganku di surga. Bayangkan, kalau seandainya kita berdekatan dengan Abu Bakar As-Siddiq di surga, ya otomatis berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena Abu Bakar As-Siddiq ini sahabatnya Nabi dan sudah dipastikan masuk surga, mendapat jaminan dari Nabi Muhammad SAW, termasuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian selanjutnya, wa qala Umar radhiyallahu an,
man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, man 'azzama maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ahyal Islam, maka sungguh dia telah menghidupkan Islam. Kemudian waqala Utsman radhiyallahu an, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annama syahida ghazwah Badar. Kata beliau, kata Sayyidina Utsman bin Affan, barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia seumpama orang yang mengikuti peperangan Badar. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu mempunyai keutamaan-keutamaan. Ada yang disebut ahlul Badar, ada yang disebut ahlul Uhud, ada yang disebut ahlul Quran, ada yang disebut ahlul hadis. Nah, kita mendapat keutamaan menjadi ahlul Badar, yang orang yang disertakan dalam peperangan Badar, kalau seandainya menginfakkan harta untuk dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya pendapatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wa qala Ali radhiyallahu an, man 'azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababa li ta'atihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Kata beliau, barang siapa yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana sababa li qiraatihi, dan dia menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka la yakhruju minad dunya illa bil iman, maka dia tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali dengan membawa iman. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Sebenarnya itu yang terpenting bagi kita tuh. Kita tuh meninggalkan dunia ini dengan keimanan. Dengan keimanan. Maka kita selalu berdoa agar husnul khatimah. Karena memang dihitung itu akhir hayat kita, bagaimana keadaan kita. Nah, maka mudah-mudahan kita istiqomah hingga akhir hayat kita dalam keadaan kebaikan. Dan Allah berkenan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhir hayat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian selanjutnya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa yadkhulul jannata bighairi hisab, dan dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, coba kita masuk ke Alfamart atau Indomaret. Ambil sebanyak-banyak barang di Alfamart atau Indomaret itu. Kemudian datang ke kasir. Apa yang terjadi? Lama urusannya. Kenapa? Karena banyak barang yang kita ambil. Seandainya kita masuk Alfamart atau Indomaret itu hanya mengambil satu buah makanan, maka akan cepat urusan kita di kasir tersebut. Begitulah seumpamanya kita di yaumul hisab nanti. Semakin banyak kita terpaut dengan dunia ini, semakin banyak urusan kita di dunia ini, semakin banyak yang kita bawa nanti, maka semakin lama kita di kasirnya nanti. Semakin lama hisabnya nanti. Tapi kalau seandainya sedikit yang kita bawa, maka sedikit dan tidak lama hisabnya. Jangan kita bayangkan hisab sedengar-dengar hisab itu kita bayangkan satu hari, jangan. Itu berbeda dengan apa yang kita rasakan sekarang ini. Kemudian selanjutnya waqala Hasan al-Basri, Ibnu Hajar al-Haytami juga mengutip pendapatnya Hasan al-Basri. Wadittu law kana li mithlu jabalil ahadi zahaban fa anfaqtuhu ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kalau seandainya, kata Imam Hasan al-Basri, aku berniat jika aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, maka aku infakkan untuk membaca kisah atau maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengutip pendapat waqala Junaid al-Baidadi, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadarahu faqad fazal iman. Kata beliau,
barang siapa yang hadir pada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membesarkan atau mengagungkan kemuliaannya, maka sungguh ia mendapat keberuntungan dengan iman. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengutip pendapatnya Al-Karahi. Beliau berkata, "Man hayya'a ta'aman li ajli qiraati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'aqqara ta'ziman bi Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahu Allahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'lal 'illiyyin." Beliau Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip pendapatnya Al-Karahi bahwa beliau berkata, barang siapa yang mempersiapkan makanan untuk pembacaannya Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian mengumpulkan saudara-saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru dan wangi-wangian karena mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah akan mengumpulkan orang tersebut pada hari kiamat bersama golongan yang pertama dari para nabi-nabi, dan orang-orang tersebut mendapat tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengutip pendapat bukan Ustaz Fakhruddin, tapi Imam Fakhruddin Ar-Razi. Apa kata beliau? Ma min syakhsin qara'a maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala milhi aw burra aw syai'in akhara minal malkulat illa zaharat fihi al-barakah wa fi kulli syai'in wasala ilaihi min zalikal ma'kul fa innahu yataribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu la akali. Wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'i faman shariba min dzalikal ma' dakhala qalbahu alfu nur wa rahmah wa kharaja minhu alfu ridla wa ridlah wa la yamutu dzalika qalbu yawma tamutul qulub. Wa man qara'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala darahima maskukah fiddatika kanat aw zahaban wa khalata tilka darahim bighayriha waqa'at fiha al-barakah wala yaftaqiru sahibaha wala taf'u yaduhu bi barakatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, tiada seorang yang membacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas makanan yang asin, gandum, sesuatu lain dari macam makanan kecuali nyata padanya keberkahan, dan segala sesuatu dari makanan tersebut yang sampai kepadanya maka bergoncang dan tidaklah tenang sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang-orang yang memakannya. Jika dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada air, maka siapapun yang minum air tersebut niscaya telah masuk ke dalam hatinya 1000 cahaya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Keluar darinya 1000 dendam dan dengki, dan hatinya tidak akan mati pada saat semua hati dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dirham yang ditempa atau yang dicetak dari perak atau emas lalu dicampurkan dengan dirham yang niscaya keberkahan juga akan mengena pada dirham dan campuran-campuran lainnya. Dan pemiliknya tidak akan kekurangan dan tangannya tidak sepi dari dirham berkat berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami juga mengutip pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Wa qala Asy-Syafi'i, man jama'a di maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan wa 'amila ihsanan wa sara sababa li qiraati ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa yakuna fi jannatin na'im. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengadakan Maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian mempersiapkan makanan, menghiasi tempat, melakukan kebaikan, dan hal itu semua menjadi sebab dibacakannya Maulid Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang shalihin, dan dia akan mendapat surga yang penuh dengan kenikmatan.
Kemudian waqala as-Sirwi as-Sinqiti as-Saqati man qasada mawdi'an yaqrahu fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdah min riyadil jannah li'annahu ma qasada dzalikal mawdi'a illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah. Imam As-Sirri As-Saqati berkata, barang siapa yang menuju suatu tempat yang di dalamnya dibacakan maulid Nabi Muhammad SAW, maka sungguh ia laksana menuju satu kebun dari kebun-kebun surga. Karena sesungguhnya tiada seorang yang menuju tempat kecuali karena kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sungguh Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang mencintaiku, maka ia bersamaku di surga. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip pendapatnya Sultanul Arifin, yakni Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau berkata, bisa dirujuk di kitab beliau langsung yang berjudul Al-Wasailu fi Syarhi Sama'il. Beliau berkata, ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffatil malaikah dzalikal baita aw masjida aw al mahallah wa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa ammahumullahu ta'ala bi rahmah wa ridwan. Beliau berkata, tidaklah ma min baitin, tidaklah di rumah atau masjidin atau masjid atau mahallah atau tenda-tenda pemukiman dan lain sebagainya, quri'a fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan maulid Nabi di tempat tersebut, illa haffatil malaikah, maka malaikat akan menaungi tempat tersebut. Kemudian wa sallatil malaika ala zahnikal makan, maka malaikat akan memberikan mendoakan kepada ahlul makan tersebut, pada penduduk tersebut. Misalkan di masjid, maka di masjid tersebut, di rumah, maka di rumah tersebut, kemudian di tenda, maka di tenda tersebut. Wa ammahullahu ta'ala bi rahmati wa ridwan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmat dan ridha pada ahlul makan tersebut. Wa ammal mutawwaquna bin nuri ya'ni Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail alaihi salam fa innahum yusalluna ala man kana sababan li qira'ati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus malaikat yang mendapat nur secara khusus dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Mikail, Izrail, Israfil. Mereka itu akan mendoakan secara khusus bagi orang-orang yang menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi di tempat tersebut. Yang menjadi sebab dibacakan maulid Nabi di rumah tersebut, di masjid tersebut, di mahallah, tenda-tenda tersebut, maka malaikat secara khusus akan mendoakan orang tersebut. Kemudian Imam As-Suyuti juga melanjutkan, ma min muslimin qara'a fi baitihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'ahu Allah subhanahu wa ta'ala al-qahta wal waba wal harqa wal warqa wal aqat wal baliyat wal ba'da wal hasad wa aina suq wal nusus an ahli dzalikal bait fa idza mata hawwana Allah alaihi jawaba munkar wa nakir wa yakuna fi maq'adi sidqi 'inda maliki muqtadir faman arada ta'zima maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam yakfihi hadzal qadar wa man lam yakun 'indahu ta'zimu maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam law mala'at lahu dunya fil madahihi lam yuharraku qalbahu fil mahabbati lahu sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, tidaklah dari seorang muslim yang membacakan rumahnya dengan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat atau akan menghilangkan paceklik, wabah, kebakaran, kemudian penyakit, bala, murka, dengki, mata yang jahat dan pencuri dari ahli rumah tersebut. Jika orang tersebut meninggal dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan ia berada di tempat yang disenangi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Barang siapa yang berkehendak mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW, maka cukuplah baginya sesuai dengan ketentuan ini, dan bukanlah termasuk mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW walaupun penuh memuji-muji baginda Nabi Muhammad SAW di dunia ini, namun hatinya tidak tergerak untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Jadi kuncinya mencintai Nabi Muhammad SAW. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami ini mengutip di akhir kutipan beliau ini, mengutip pendapatnya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi kuncinya itu intinya mencintai Nabi Muhammad SAW. Walaupun kata Imam Jalaluddin As-Suyuti tadi, dia memuji-muji mencintai Nabi Muhammad SAW ini di dunia, tapi itu hanya kebohongan belaka, maka itu tidak termasuk untuk menggerakkan hatinya mencintai Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana hadis yang beberapa bulan yang lalu pernah kita baca di hari Jumat, itu tentang anjuran atau hadis Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita semua untuk mencintai Nabi Muhammad melebihi cinta kita kepada apapun, baik itu kepada keluarga, saudara, atau diri kita sendiri. Dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip pembahasan beliau ini dengan sama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yu'azzimuhu wa ya'rifu qadaruhu wa min khassan muhibbihi wa asba'ihi amin ya rabbal alamin." Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin. Apa artinya? Kata beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dan kalian semua sebagai bagian dari orang-orang yang mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW, dan orang yang mengenal keagungannya, dan termasuk dari orang-orang yang khusus dalam mencintai Nabi Muhammad dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup pembahasan kita dengan juga kita tutup dengan perkataan atau kutipan atau tulisan, dan ini mengandung doa harapan bagi kita semua, yang juga harapan dari penulis kitab An-Ni'matul Kubra tadi, Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan kita belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, membaca kisah Nabi Muhammad SAW, mengenal ciri fisik Nabi Muhammad SAW, dan kita mengikuti majelis taklim itu juga bagian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu jadi kecintaan kita karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengikuti Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad telah mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-amalu bit tanzil. Mengerjakan segala amal itu dengan berdasarkan dalil. Demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Ada yang nak ditanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, sama-sama kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.